teman-teman semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel saya ini. Perkenalkan, nama saya Suardewanto Subhanalo, mahasiswa ITB Stiko Ambon, mahasiswa semester 7. Di sini saya akan melanjutkan video saya selanjutnya dari jurnal atau tugas kita mengenai user stories ya. Sebelumnya kita bicara mengenai user stories, tapi judul dari pembicaraan kita hari ini yaitu pengembangan aplikasi marketplace berbasis Android dengan metode Scrum, yaitu studi kasusnya marketplace pakan ternak dan produk peternakan. Oke, teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya mengenai Scrum ya. Jadi harus dipahami apa itu Scrum dengan baik untuk dapat kita bisa melanjutkan video-video selanjutnya atau membahas tentang metode Scrum ini pada proyek perangkat lunak untuk mata kuliah kita. Mata kuliah kita yaitu proyek perangkat lunak ya teman-teman. Berikutnya kita akan membahas mengenai produk backlog yang berhubungan dengan user stories di video saya sebelumnya. Oke, jadi pengertian produk backlog ini sendiri yaitu pada tahap awal pengembangan dengan metode Scrum dilakukan pembuatan produk backlog. Produk backlog adalah daftar segala perintah atau kegiatan yang mungkin diperlukan dalam produk dan merupakan sumber tunggal persyaratan untuk setiap perubahan harus dibuat dalam pengembangan produk. Oke, produk backlog berisi daftar semua fitur, fungsi, kebutuhan, penyempurnaan, dan perbaikan yang merupakan perubahan yang akan dilakukan untuk produk dalam rilis mendatang. Pada penelitian ini, fitur produk backlog dibuat dan disusun oleh product owner. Oke, lanjut ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita harus pahami apa itu owner. Mungkin teman-teman sudah mengerti apa itu owner, tapi di sini saya akan mengingatkan lagi biar lebih jelasnya dalam produk backlog ini. Semuanya disusun oleh seorang owner, yang artinya orang atau owner itu sendiri sejatinya lebih kepada pengambilan keputusan atau tugas seseorang yang berada di perusahaan atau yang berada di usahanya. Yang jelasnya satu usaha atau perusahaan yang dijalankan, yang dikepalai itu yang namanya owner. Oke teman-teman, paham ya? Oke, jadi kita lanjut. Oke teman-teman, jadi produk backlog dengan tabel yang akan saya tampilkan di sini yaitu pembuatan produk backlog dilakukan dengan dua cara pengumpulan data. Pertama yaitu berdasarkan wawancara langsung dari calon pengguna aplikasi pakan yang sebelumnya telah didapatkan dari user stories. Yang sebelumnya ya teman-teman, telah didapatkan dari user stories. Kedua yaitu dengan menganalisis aplikasi sejenis yang sebelumnya sudah ada. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menunjukkan tabelnya dan saya akan menjelaskan mengenai produk backlog marketplace pakan berbasis Android. Ya teman-teman bisa lihat ya di dalam tabelnya. Mulai dari fitur produk backlog yaitu pembuatan use case, terus ada estimasinya atau jamnya dalam kurun jam, tingkat kesulitan, prioritas, dan synchron sequence. Ya, jadi apa maksudnya itu? Oke, jadi teman-teman bisa lihat pada produk backlog nomor 1 sampai berakhir nomor ini. Teman-teman bisa lihat jelas dan lengkap ya.
Jadi maksudnya pembuatan use case dan pada tabelnya yaitu estimasi dan tingkat kesulitannya rendah, terus prioritas tinggi dan Scrum sequence. Yang artinya pada fitur produk backlog pembuatan use case, pembuatannya di sini saya menentukan dari owner, saya sebagai owner saya menentukan, atau pada tugas saya yaitu saya memberikan jangka waktu lamanya 4 jam dan tingkat kesulitan yang sudah saya hadapi sebelumnya yaitu rendah ya. Tetapi sangat diprioritaskan karena ini sangat penting use case-nya. Jadi tinggi prioritasnya. Kemudian Scrum sequence-nya saya beri poin hanya 1 saya teman-teman. Oke ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa Scrum sequence-nya 1. Nanti di video saya selanjutnya teman-teman bisa mendapatkan penjelasan lebih jauhnya. Oke. Terus yang kedua pembuatan activity diagram. Iya, jadi teman-teman mungkin sudah lebih paham dan jauh lebih memahami dari saya ya. Apa itu activity diagram ya? Saya tidak perlu menjelaskannya lebih jauh lagi. Saya akan menjelaskan seputar apa yang saya dapat dan lakukan di sini. Oke, selanjutnya pada nomor 3, pembuatan sequence diagram. Estimasinya atau jam pembuatan sequence diagram yaitu 6 jam. Dan untuknya kesulitannya saya menaruh sedang karena sesuai yang apa saya sudah alami ya teman-teman. Dan prioritas tinggi. Ya, untuk selanjutnya nomor 4, 5, 6 dan sampai selesai teman-teman bisa membaca dengan jelas ya. Atau mungkin teman-teman nanti mempause atau menghentikan video ini sementara dan membaca hasil kerja saya ini. Sebenarnya ini adalah tugas kelompok sih. Namun diberikan tanggung jawab masing-masing untuk bisa mempresentasikan, membicarakannya secara individu. Ya, teman-teman bisa membaca lanjut ya pada bagian berikutnya. Dan ini lengkapnya. Oke teman-teman, jadi itu seputar mengenai produk backlog, kerangka backlognya, dalam tabelnya, dari pembuatan sequence diagramnya, dan pengertiannya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai sprint ya teman-teman. Dan masih ada beberapa lagi yang akan kita bahas mengenai Scrum atau studi kasus kita ini mengenai pengembangan aplikasi marketplace berbasis Android dengan metode Scrum tentunya. Ya, jadi dalam metode Scrum ini ada banyak aplikasi-aplikasi yang akan kita bahas untuk dapat aplikasi marketplace berbasis Android ini dia berkembang dan maju sesuai dengan kebutuhan owner atau demi kelancarannya usaha dan perusahaan. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan untuk demi kemajuan dan mengembangkan channel saya ini, mohon untuk subscriber, share, komen jikalau ada kekurangan, dan kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengimplementasikan video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya. See you for next time. Thank you.